Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Mencintai dan dicintai oleh sesama manusia, apalagi terhadap suami, istri, anak, serta sanak keluarga, merupakan kebutuhan batin yang paling mendasar. Terlebih lagi jika kita mampu mencintai serta dicintai oleh pencipta semua makhluk di muka bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak dapat dipungkiri, segala kebaikan yang Allah kehendaki pastilah memiliki tanda-tanda yang unik, baik tersirat maupun tersurat. Begitupun tanda bahwa Allah cinta dan sayang terhadap hamba-hambanya di dunia. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Terdapat 3 tanda bahwa seorang hamba mendapatkan kasih dan sayang oleh Allah saat berada di alam dunia. Tanda-tanda tersebut yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala membalaskan keburukan hamba tersebut secara langsung di dunia, agar nanti ia terlepas dari balasan Allah di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hambanya, maka Allah akan mempercepat balasan kesalahannya di dunia, dan sebaliknya, apabila Allah menghendaki keburukan kepada hambanya, maka Allah tidak membalas perbuatan dosanya di dunia, hingga kelak dia membalasnya nanti di hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani. Itulah tanda pertama yang mana Allah berikan kepada hamba kecintaannya. Dia mempercepat balasan keburukan hambanya tersebut, agar manusia tersebut segera bertaubat dan memperbaiki kesalahan yang ia telah perbuat. Namun sebaliknya, bagi orang yang dibenci oleh Allah, ia akan dibiarkan saja bergelimang dalam lumpur dosa dan terus-menerus bermaksiat, hingga lupa dan lalai selama berada di dunia. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya seorang mukmin selalu menerima segala bentuk kesusahan yang ia terima di dunia dengan ikhlas dan ridho. Mungkin saja itu merupakan hukuman dari Allah akibat kesalahan kita, sekaligus sebagai tanda bahwa Dia mencintai hambanya agar kita segera insyaf dan bertaubat karenanya. Balasan Allah di dunia sangatlah tidak sebanding dengan balasan Allah di akhirat. Ketika di akhirat, seorang hamba sudah tak memiliki kesempatan lagi untuk bertaubat, serta balasannya pun jauh lebih dahsyat. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 168. Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik dan bencana yang buruk, agar mereka kembali kepada kebenaran. Berkaca dari firman-Nya, sudah jelas bahwa cobaan dan ujian merupakan sunatullah yang di dalam pasti mengandung rahmat dan hikmat bagi hambanya. Allah memiliki banyak cara yang berbeda-beda untuk mengembalikan hambanya kembali menuju jalan lurusnya. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan hatinya dan mengisinya dengan keyakinan yang kuat dan kokoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan pada diri seseorang, niscaya Allah akan bukakan kunci hatinya dan mengisinya dengan keyakinan dan kepercayaan yang kokoh. Allah jadikan hatinya waspada akan lika-liku kehidupan yang ia jalani. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan hatinya sehat, sejahtera, dan lidahnya berkata benar, dan perilakunya lurus, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan telinganya mendengar dan matanya melihat. Hadis riwayat Abu Syekh dari Abu Dzar. Melalui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas, sudah jelas bahwa hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan hatinya, ia akan memiliki tingkah laku yang lurus, baik dari ucapan dan perbuatannya. Hamba tersebut akan berhati-hati menjalani hidupnya
agar tidak terpeleset ke jurang penuh dosa, dengan sedapat mungkin menghindari perilaku-perilaku yang tercela. Lalu, adakah dalam diri kita ciri-ciri tersebut di atas? Jika iya, maka itulah tanda cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pemahaman terhadap agama Islam hingga mampu menghayati dan mengamalkannya menjadi sebuah cara hidup yang sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atas dirinya, maka pastilah Allah anugerahkan pemahaman akan agama." Hadis riwayat Bukhari. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki kebaikan akan seorang hambanya, maka Dia akan memberikan pengetahuan untuk memahami ajaran agama Islam hingga ia mampu hayati dan mengamalkannya di dalam kehidupan. Seorang mukmin yang diberikan pemahaman tersebut tentu tidak akan pernah menjual akidahnya hanya demi kesenangan dunia yang hanya sementara saja, hingga melupakan bagiannya di akhirat. Justru, ia akan selalu tunduk dan patuh pada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Pada hari ini, aku telah sempurnakan bagimu agamamu, dan aku telah cukupkan nikmatku padamu, dan aku telah ridho akan Islam sebagai agamamu." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, marilah kita bermuhasabah diri sendiri, menatap jauh ke dalam hati, dan melihat kehidupan kita selama ini, adakah ketiga tanda tersebut di atas terdapat dalam diri dan kehidupan kita selama ini. Jika iya, maka bersyukurlah atas nikmat cinta darinya tersebut, dan bersabar atas ujian dan cobaan darinya untuk menyeret kita kembali pada jalan lurusnya. Dan jika tidak, maka kita mesti khawatir bahwa mungkin Allah sedang murka pada diri kita. Segeralah kita bertaubat dan berdoa memohon ampun, serta meminta petunjuk, serta kasih sayangnya. Yakinlah bahwa Allah selalu menerima taubat hambanya yang mau kembali padanya. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.